Mengapa banyak siswa sudah belajar tapi sulit memahami pelajaran? Jawabannya karena tidak belajar dengan efektif. Belajar merupakan kewajiban yang harus dilakukan, tak terkecuali untuk anak yang sedang bersekolah. Menghabiskan sekian jam lamanya di sekolah, ditambah dengan jadwal les atau kelas di luar sekolah terkadang membuat anak mudah lelah. Metode yang digunakan baik di sekolah maupun di luar sekolah pun biasanya tetap sama. Guru di depan kelas, sedangkan murid mendengarkan dan terjadi tanya jawab. Wajar bila anak sudah bosan, namun seiring berjalannya waktu dan adanya teknologi yang semakin canggih, membuat banyaknya ide baru bermunculan. Hal ini pun terjadi dalam metode pembelajaran. Berbagai metode belajar bisa digunakan sebagai variasi belajar dan tentunya membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Selain guru, orang tua pun bisa menerapkannya di rumah. Metode seperti apa saja yang efektif itu? Yuk perhatikan 8 metode belajar yang efektif dan menyenangkan untuk anak berikut ini. 1. Metode demonstrasi. Metode ini mengharuskan guru untuk memperagakan sebuah kejadian, cara kerja suatu alat, dan teori-teori tertentu. Hal ini digunakan untuk membuat anak benar-benar mengerti materi yang disampaikan dan paham dengan apa yang harus mereka lakukan. 2. Metode diskusi. Metode ini membuat anak melakukan interaksi dengan temannya dan mengutarakan pendapat apakah setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal. Metode ini juga membantu anak memahami ide dan pendapat mereka lebih dalam. Bisa juga memicu temannya yang mungkin pasif menjadi aktif. 3. Metode debat. Metode ini biasanya sering digunakan untuk mahasiswa dalam mata kuliah sastra atau logika. Namun metode ini ternyata juga bisa diaplikasikan pada anak-anak. Mulai dari materi yang ringan, metode ini dapat melatih anak untuk memahami materi, menyampaikan ide, mempertahankan argumen, sekaligus menghormati pendapat lawan bicara. 4. Metode jigsaw. Dalam metode ini anak akan terbagi ke dalam beberapa kelompok agar dilatih bagaimana memiliki cara kerjasama yang baik. Setiap anggota harus mempelajari dan memahami bagian tertentu dari materi yang sedang dipelajari. Setelah itu, masing-masing anggota kelompok menggabungkan materi yang sudah dipelajari. Selain metode debat, metode ini juga melatih anak untuk saling mendengarkan dan mendukung satu sama lain sebagai kelompok. 5. Metode studi kasus. Metode ini banyak digunakan di mana anak belajar langsung dari kasus yang terjadi. Dari berbagai kendala yang terjadi, anak akan melihat bagaimana asal kendala dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Sehingga membuat anak memiliki peluang besar untuk menguasai tema atau materi yang sedang dipelajari. 6. Metode karya wisata. Khusus metode yang satu ini tampaknya sudah dilakukan di berbagai sekolah dengan berbagai tujuan destinasi. Biasanya anak akan studi tur keluar kota yang didampingi oleh para guru untuk usia SMP ke atas, sekaligus bisa didampingi oleh orang tua untuk usia anak SD ke bawah. Metode ini biasanya menjadi momentum yang dinantikan oleh anak karena anak bisa bermain sekaligus belajar
di tempat yang baru. 7. Metode resitasi. Pada metode ini, anak diharuskan merangkum materi yang disampaikan, baik secara audio maupun visual. Mereka akan mengingat materi dan menuliskan kembali apa saja informasi yang diperoleh. Salah satunya adalah menonton film sejarah atau film dengan jenis tertentu dalam bahasa asing. 8. Metode praktikum. Metode praktikum tentu sudah sering digunakan di sekolah-sekolah. Anak akan diajarkan untuk melakukan eksperimen langsung seperti membuat layang-layang, lava lamp, dan berbagai eksperimen lainnya. Hal ini memudahkan anak agar langsung melakukan percobaan. Itu dia beberapa metode yang bisa dilakukan sebagai variasi cara belajar. Selain membantu anak memahami materi yang sedang dipelajari lebih detail, anak juga akan memiliki bonding yang kuat satu sama lain, baik dengan teman, guru, maupun dengan orang tua. Selain itu, metode-metode tersebut juga bisa diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa asing dan lainnya. Pastinya belajar akan lebih seru dan lebih menyenangkan. Selamat mencoba, semoga beruntung.